Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan, di pagi hari ini, di awal pekan ini, kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan, pertolongan dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 23 ayat 12. Saya bacakan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jemaat dikasih Tuhan, seringkali apa yang diajarkan Tuhan Yesus memang tidak seperti yang dunia ajarkan. Dunia selalu mengajarkan, ya kalau ingin ditinggikan, ya kamu jangan mau direndahkan. Ya, kalau ada orang yang merendahkan, kamu harus lawan. Ya, dunia demikian. Tetapi Yesus mengajarkan, siapa ingin ditinggikan, harus merendahkan diri. Sebaliknya siapa yang meninggikan diri justru akan direndahkan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, mungkin ada orang yang memandang rendah saudara. Mungkin ada orang yang tidak menghormatimu. Ada orang yang merendahkan, bahkan mungkin ya menganggap kamu tidak layak. Menganggap kamu ini istilahnya dengan sebelah mata. Itu adalah satu alasan yang baik untuk kita akan dipromosikan naik. Dengan catatan. Ya, sekali lagi, kalau engkau diperlakukan ya tidak dihargai, tidak dihormati, engkau direndahkan, engkau dilecehkan, bahkan mungkin dianggap nggak layak dan sebagainya. Itu alasan untuk engkau bisa ditinggikan atau dipermuliakan. Dengan catatan bahwa engkau menjaga hati. Artinya, ketika direndahkan, engkau tetap merendahkan diri. Mau dihina, mau dipandang rendah, engkau tetap tidak menjadi sombong. Engkau tidak melawan. Nah ini, ketika kita rendahkan, kita melawan. Kamu belum tahu siapa saya. Nah itu sudah kalah. Ya, artinya hukumnya kan jelas ya. Siapa merendahkan diri ditinggikan. Siapa meninggikan diri direndahkan. Kalau orang udah mulai berani melawan, encounter apa yang dilakukan orang lain. Ya untuk membela dirilah atau apa istilahnya. Berarti orang itu sudah istilahnya gagal. Nah, supaya kita ditinggikan Tuhan, jaga hati. Mau dipandang rendah, mau dihina, mau tidak dianggap oleh orang. Ya, sesungguhnya ketika engkau diperlakukan seperti itu, ada alasan yang baik. Itu kesempatan yang baik untuk kita bisa melewatinya dengan lulus. Artinya apa? Jangan engkau melawannya. Tetap miliki kerendahan hati. Ya, direndahkan tidak apa-apa. Ya, hidupku tidak ditentukan apa kata orang. Ya gitu kan. Orang merendahkan kita dihina. Oh, hidupku tidak bergantung dari perkataan orang. Tetapi perkataan
Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi luka hati, sakit hati. Orang yang sakit hati, tanda kutip istilahnya, dia sedang sombong. Direndahkan, sakit hati loh. Ya sudahlah, kita direndahkan, mau dihina, mau seperti apapun, justru itu alasan untuk ditinggikan. Yesus, dia punya kuasa, dia bisa saja menolak, dia bisa melawan ketika ditangkap. Tapi kenapa dia tidak melawan? Ya, itulah contoh kerendahan hati yang luar biasa. Ya, dia raja di atas segala raja, direndahkan sedemikian rupa. Tapi apa kemudian yang terjadi? Dia ditinggikan, dimuliakan. Jemaat dikasih Tuhan, demikian juga dengan hidup kita. Saat direndahkan adalah kesempatan ya untuk engkau mengikuti ujian hidup itu. Dan engkau harus menang. Tapi bukan hanya itu. Kadang-kadang kita ditinggikan. Wah, hati-hati nih. Siapa yang ditinggikan arti dipuja-puja, dipuji-puji. Hati-hati juga. Tetap miliki kerendahan hati. Sebab kalau kita sampai tinggi hati, sampai jadi sombong, baru merasa dalam hati ini, belum bersikap, belum berucap, tapi hatinya sudah mulai naik. Hati-hati, ya, engkau bisa direndahkan, ya. Jadi jangan sampai kita ini gagal dalam ujian itu. Ini ibaratnya saya katakan ujian hidup. Ya, ketika ada masalah, ditinggikan, disanjung-sanjung, tetap rendah hati. Ya, ketika engkau direndahkan, juga tidak menjadi tinggi hati, tetap rendah hati. Ya, siapa meninggikan diri, direndahkan. Siapa merendahkan diri, ditinggikan. Ya, hukumnya jelas kan? Nah sekarang ayo jaga sikap kita, jaga hati kita. Tetap miliki kerendahan hati, merendahkan diri. Mau dipuji-puji, tetap merendahkan diri. Mau dihina, direndahkan, tetap rendahkan dirimu. Ya, itu ketika engkau bisa melewati itu dan tetap menjaga hatimu, tidak kecewa, tidak terluka, tidak pahit hati. Ya, ketika dihina, direndahkan, ya, atau bahkan dipuji, disanjung, tetap hatinya nggak berubah, tetap rendah hati. Nah, itu adalah alasan untuk Tuhan meninggikan hidup kita. Kalau kita bisa menjaga sikap hati kita sedemikian rupa, maka ada alasan untuk hidup kita dipermuliakan Tuhan, untuk kita diangkat, ditinggikan Tuhan. Ingat, Tuhan menyukai kerendahan hati. Bahkan Yesus sudah memberi teladan itu bagi hidup kita. Pastikan kita memilikinya. Pastikan engkau memiliki kerendahan hati dalam segala keadaan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami ditegur pagi ini, kami diingatkan. Seringkali Tuhan ketika orang merendahkan kami berontak. Seringkali kami membalas. Seringkali kami gak terima. Kami kecewa, luka hati. Tuhan ampuni kami. Itu semua adalah wujud dari pemberontakan, perlawanan kami. Sikap sombong kami. Dan kami mau belajar seperti engkau ketika direndahkan. Engkau bahkan tidak melawan. Engkau membiarkan semuanya dan terbukti akhirnya engkau ditinggikan, dipermuliakan. Dan kami percaya orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Sebaliknya yang meninggikan diri akan direndahkan. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Biarlah Roh Kudus yang tuntun sertai kami. Juga segala aktivitas hari ini. Mohon berkat penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.